Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Purnama Rozak selaku dosen pengampu mata kuliah dakwah multimedia serta para pemirsa yang dirahmati Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita bahas tentang pemikiran besar seorang ulama dan pendidikan Islam yang legendaris, Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji, melalui karyanya yang terkenal berjudul Ta'lim al-Muta'allim wa Taqrir at-Ta'allum, atau yang sering diterjemahkan sebagai pendidikan para pelajar dan cara belajar. Karya ini bukan hanya sekedar buku pedoman, melainkan warisan berharga yang membimbing generasi-generasi pelajar Islam dalam meraih ilmu dengan benar. Yang pertama, dasar-dasar pendidikan menurut Syekh Al-Zarnuji. Menurut beliau, pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan secara akademis, tetapi juga proses pembentukan pribadi yang baik, bertakwa, dan bermanfaat bagi sesama. Beliau menekankan bahwa tujuan utama belajar adalah untuk mengenal Allah SWT, mengamalkan ajarannya, dan membangun masyarakat yang soleh serta berkualitas. Selain itu, beliau menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau usia. Ilmu adalah hak setiap insan yang meraih kebaikan. Hari libur kok masih belajar? Kenapa nggak santai-santai aja sih? Tante Dewi kan udah jadi guru, pasti pinter. Emangnya masih harus belajar ya? Rara sayang, jadi menurut Rara orang dewasa itu nggak perlu belajar lagi. Tante Dewi kan udah besar, jadi tinggal kerja, cari uang yang banyak. Rara nggak salah sih, tapi menuntut ilmu itu jauh lebih penting. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oh, Yang kedua, prinsip-prinsip cara belajar yang benar. Syekh Al-Zarnuji menguraikan beberapa prinsip penting dalam belajar yang harus diterapkan oleh setiap pelajar. Yang pertama, memiliki niat yang tulus. Belajar harus dimulai dengan niat yang benar, yaitu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemaslahatan umat, bukan hanya sekedar mencari kehormatan atau harta duniawi. Yang kedua, rajin dan tekun. Beliau menyatakan bahwa kesuksesan dalam belajar tidak datang dengan sendirinya, melainkan melalui usaha yang gigih, kesabaran, dan konsentrasi. Tidak ada jalan pintas dalam meraih ilmu yang hakiki. Yang ketiga, menghormati guru. Guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan. Beliau menekankan pentingnya sikap hormat, patuh, menghargai jasa guru karena mereka adalah perantara yang membawa cahaya ilmu kepada pelajar. Betul apa betul? Yang keempat, memahami bukan hanya menghafal. Beliau mengingatkan agar pelajar tidak hanya menghafal materi, tetapi juga memahami apa maknanya dan bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu tidak dapat diamalkan hanyalah beban belaka. Yang kelima, berbagi ilmu. Ilmu yang baik adalah ilmu yang disebarkan. Beliau menyarankan agar pelajar yang telah mendapatkan ilmu berbagi dengan orang lain, karena dengan begitu ilmu akan semakin berkembang dan bermanfaat.
Aku lupa bikin PR. Rara, PR kamu mana? Ketinggalan, Bu. Loh, ini bukannya buku kamu ya? Tapi kok kosong? Bu, maafkan Rara. Rara sudah berbohong. Rara lupa mengerjakan PR. Tidak apa-apa, terima kasih sudah berkata jujur. Lain kali jangan diulangi. Ya, pesan penting untuk pelajar saat ini. Menurut pemikiran Syekh Al-Zarnuji sangat relevan bahkan hingga saat ini. Di era di mana akses informasi sangat mudah, kita seringkali lupa akan esensi sejati dari belajar. Beliau mengingatkan kita bahwa ilmu harus menjadi alat untuk memperbaiki diri dan lingkungan, bukan untuk merendahkan orang lain atau mengejar kesombongan. Mari kita jadikan prinsip-prinsip beliau sebagai panduan dalam perjalanan kita untuk mencari ilmu dengan niat yang benar, kerja keras, sikap hormat, dan kesediaan untuk berbagi. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam meraih ilmu yang bermanfaat dan menjadi pribadi yang soleh serta bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Tangdur man qala wala tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UIN Gus Dur, sekarang penerimaan mahasiswa baru sudah dibuka loh. Yuk cek apa saja program studinya. Sekarang kita berada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, di mana fakultas ini memiliki 6 program studi. Ada komunikasi dan penyiaran Islam, bimbingan penyuluhan Islam, manajemen dakwah, ilmu hadis, ilmu Al-Quran dan tafsir, dan tasawuf psikoterapi. Sekarang kita lagi ada di Fakultas Syariah. Di sini ada 3 prodi. Yang pertama, Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Tata Negara. Sekarang kita berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di mana fakultas ini memiliki 6 program studi. Ada Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah, dan Perbankan Syariah. Di sini kita juga memiliki 3 program studi baru. Ada Bisnis Digital, Informatika, dan Sains Data. Sekarang kita lagi ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini ada 8 program studi. Yang pertama ada Tadris Bahasa Inggris, Tadris Matematika, Tadris Bahasa Indonesia, dan ada Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan PTG. Gimana? Keren kan seluruh prodi yang ada di UIN Gus Dur Pekalongan? Dan kalian juga bisa dapetin banyak beasiswa loh di sini. Yuk gabung bareng kita di UIN Gus Dur Pekalongan.